Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Ganesha kemudian melempar tongkat saktinya ke arah Dewa Wisnu dan itu memancing kemarahan Mahadewa. Karena dewa yang dia puja telah diserang, Mahadewa membuka matanya dan tongkat sakti itu terbang ke arah Mahadewa lalu menyatu dengan tubuhnya. Ganesha terkejut melihat itu, tapi tetap saja Ganesha tidak takut melihat kemarahan Mahadewa. Melihat Mahadewa menyerap tongkatnya, Ganesha berpikir penghayal itu sangat kuat sehingga dia bisa menyerap senjata ibuku. Saat itu mata ketiga Mahadewa akan terbuka sehingga terjadi bencana di alam semesta. Mahadewa menahan kekuatannya dan dia melihat Dewa Wisnu dengan cakra Sudarsana di tangannya. Semua dewa terkejut melihat kemarahan tiga dewa utama dan mereka takut hal buruk akan terjadi pada dunia ini. Resi Narada berkata, "Prabu Mahadewa, kamu sudah bangun. Hanya kamu yang bisa mengatur situasi ini." Dewi Damini berkata, "Lihat suami, Dewa Siwa telah terbangun dari meditasinya yang dalam. Sekarang dia akan bertanggung jawab atas keselamatan putranya." Dewa Sani berkata, "Aku khawatir itu sudah terlambat. Anak ini telah menghina Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dewa lainnya dan semua yang disayangi oleh Dewa Siwa." Dewi Laksmi berkata, "Dewa Siwa dapat mentolerir segalanya, tetapi penderitaan para pemujanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia terima. Matahari yang terik, badai yang menakutkan, dan hujan deras tidak ada yang mempengaruhinya. Hatinya sakit ketika penyembahnya dalam kesulitan." Mahadewa berkata, "Dewa Wisnu, Dewa Brahma, kalian dipermalukan di tempat tinggalku Kailas. Aku minta maaf untuk itu." Dewa Wisnu berkata, "Aku harus minta maaf karena tidak bisa melindungi Nandi, Sringgi, dan yang lainnya tepat waktu." Mahadewa melihat apa yang terjadi selama dia bermeditasi. Semua penyembahnya telah dikalahkan oleh Ganesha dan bahkan semua dewa juga dikalahkan. Amarah muncul dalam diri Mahadewa dan berpikir, penghinaan yang luar biasa bagi para penyembahku. Dia sangat sombong. Anak ini telah melewati batas perilaku buruknya. Aku harus mengakhiri kesombongannya. Mahadewa juga melihat bagaimana Dewa Brahma mencoba cara halus untuk mengingatkan Ganesha, tapi Ganesha menolak dan menghina mereka. Bahkan Dewa Wisnu juga telah mencoba mengingatkannya, tapi Ganesha juga tidak mendengarkannya dan malah menantang Dewa Wisnu untuk bertarung. Trisula Mahadewa menyala karena amarahnya, dan Mahadewa bangkit dari tempat duduknya. Alam menjadi bergemuruh menandakan amarah Mahadewa sudah mencapai puncaknya. Mahadewa berjalan mendekati Ganesha sambil mengingat semua penghinaan para penyembahnya. Melihat Mahadewa mendekat, Ganesha berkata, "Kamu mengambil tongkatku, tapi itu tidak berarti bahwa aku takut padamu. Aku tidak butuh tongkat untuk berurusan dengan kalian semua. Lenganku yang kuat sudah cukup." Mahadewa berkata, "Kamu telah terbukti tidak patuh. Kamu bisa diperbaiki hanya dengan kehilangan kepalamu." Ganesha berkata, "Pengemis, pergi dan lihat bayanganmu di air. Kamu terlihat seperti pengemis atau penghayal." Mahadewa mengingat penghinaan Ganesha kepadanya sebelum dia bermeditasi dan itu membuatnya semakin murka. Ganesha melihat ada batu dan mengambil batu itu. Ganesha berlari dan bersiap melempar batu itu. Melihat itu Mahadewa juga melempar trisulanya ke arah Ganesha. Terkena trisula, batu itu hancur menjadi abu dan trisula terus terbang ke arah Ganesha. Melihat itu Ganesha menutup matanya dan mengingat perkataan ibunya bahwa, "Jaga tempat ini dengan tongkat ini, tapi ingat sampai aku keluar tak seorang pun boleh mengganggu ritualku." Trisula Mahadewa terbang ke arah leher Ganesha dan memenggal kepalanya. Ganesha berteriak memanggil ibunya. Seketika Ganesha kehilangan nyawanya dan semua dewa terkejut melihat apa yang terjadi karena kemarahan Mahadewa. Mahadewa terdiam melihat tubuh anak itu terbaring tak berdaya. Resi Nara berkata, "Anak sombong itu adalah putra Dewi Parwati. Dia menuruti perintah ibunya, tapi dia meninggal di tangan ayahnya. Ini adalah permainan kejam takdir. Bagaimana ini akan berakhir? Tidak ada yang mengetahuinya." Dewa Indra berkata, "Anak ini terus-menerus berbicara tentang ibunya. Kuharap ibunya bukan Dewi Parwati." Dewa Agni berkata, "Apakah kita melawan putra Dewi Parwati? Bagaimana kita bisa tidak menyadarinya?"
Nandi berkata Dewi Parwati melakukan meditasi yang keras untuk melahirkan anak ini dan sekarang karena kita dia mati di tangan ayahnya. Sringgi berkata saat Dewi tahu apa yang akan terjadi. Dewi Damini berkata, tidak, ini tidak mungkin benar, ini tidak mungkin terjadi pada Dewi Parwati. Setelah menunggu begitu lama sebagai hadiah atas meditasinya yang keras, dia telah melahirkannya. Waktu tidak bisa begitu kejam untuk merebutnya dari Dewi Parwati secepat ini. Apakah ini karena penglihatanmu yang terkutuk, suami? Dewa Sani merasa ketakutan melihat apa yang akan terjadi, dan dia mengingat kemarahan Dewi Parwati yang berkata, beraninya kamu melihat putraku dengan penglihatan terkutukmu. Mahadewa berkata, Dewa Wisnu, Dewi Laksmi, bagaimana aku bisa melakukan ini? Dewi Laksmi muncul di sana dengan amarahnya sambil berkata, mengapa kamu bertanya kepadaku, Mahadewa? Dewi Laksmi mengingat kenangannya bersama anak itu dan berkata, apakah ini solusimu, suami? Kamu di sini untuk melindungi, apakah ini caramu melindungi? Anak itu tidak memiliki senjata, di depanmu dia diserang oleh Trisula Dewa Siwa, dan kamu tidak menghentikannya. Mengapa, Prabu? Dewi Saraswati muncul di sana dengan amarahnya juga. Dewi Saraswati berkata, Dewa Brahma, kamu bisa menghentikan Dewa Wisnu dari menggunakan cakra sudarsananya. Tapi bagaimana kamu tidak bisa menghentikan Dewa Siwa dari menyerangnya dengan Trisula? Dewi Sachi muncul dan berkata, apa gunanya marah pada mereka? Suamiku dan saudara-saudaranya bersalah. Seorang anak menunjukkan kekuatannya hanya untuk sementara dan mereka memperlakukannya seperti musuhnya. Dia melewati semua batasan untuk melindungi perintah ibunya, tapi sekarang seluruh alam semesta tidak memiliki tempat di mana untuk bersembunyi dan melindungi diri sendiri. Seberapa menakutkan kemarahan Dewi Parwati nantinya ketika dia mengetahui tentang putranya yang telah meninggal. Semua dewi merasa sedih dengan kematian Ganesha dan Dewi Laksmi berkata, wajahnya yang ceria menghantuiku. Wajah ceria itu telah dihancurkan oleh kalian semua. Dewi Saraswati berkata, tidak peduli berapa banyak kita memanjakannya atau mencintainya. Baginya, hal terpenting adalah cinta ibunya. Cinta itu telah direnggut Mahadewa. Dewi Sachi berkata, Dewi Parwati memiliki satu permintaan. Dia menginginkan seorang anak di Kailas yang akan mematuhi perintahnya. Parwati ingin menjadi yang paling penting bagi orang itu. Ketika Dewi Parwati mengetahui bahwa karena keinginannya putranya kehilangan nyawanya, lalu bagaimana reaksinya? Dewi Laksmi berkata, kenapa diam saja Dewa Wisnu? Kamu telah memberkati Dewi Parwati dengan seorang anak seperti yang dia inginkan. Kamu sadar bahwa tindakan anak ini adalah hasil dari pengabdian sepenuhnya. Lalu bagaimana mungkin kamu tidak mengendalikan amarahmu? Jawab aku, Prabu. Nandi berkata, ini kesalahanku. Seandainya aku menunggu seperti Dewa Siwa, maka ini tidak akan terjadi. Dewi Sachi berkata, Nandi, jangan salahkan dirimu sendiri atas kesalahan Tuhanmu. Dewi Saraswati berkata, kalian semua tidak tahu siapa anak ini, bagaimana dia menjadi begitu kuat. Tapi Dewa Brahma mengetahuinya, penguasa terbesar dari ciptaan ini untuk mengendalikan seorang anak harus dengan memenggal kepalanya. Apakah itu satu-satunya pilihan? Dewi Laksmi berkata, bagaimana seorang ayah bisa begitu kejam menghukum anak-anak mereka? Hatimu tidak punya belas kasihan, tanganmu tidak gemetar. Ini adalah fakta bahwa ibu melambangkan keteduhan dan seorang ayah melambangkan matahari yang terik. Tapi bagaimana matahari menjadi begitu terik hari ini sehingga tidak membiarkan seorang anak menjalani hidupnya? Tidak, suami, tidak hari ini. Resi Narada benar, setiap kali kalian bertiga bersatu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Apa yang terjadi hari ini bukan akhir dari segalanya. Hari ini, kamu bisa memisahkan seorang ibu dari anaknya. Setiap ibu di dunia ini, untuk melindungi anaknya, bisa melepaskan kekuatannya. Dewi Parwati adalah kekuatan tertinggi. Pikirkan tentang itu, Dewa Siwa. Bagaimana balas dendamnya nanti?